Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis al-ilmu, majelis yang di situ insyaallah akan dibacakan ayat-ayat Allah, sabda Rasul SAW, dan juga ucapan para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah serta pertolongannya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, dengan pemahaman salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian tidak lupa, sebagaimana sabda Rasul SAW, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan fasilitas untuk kita bersama-sama mengkaji kitab akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan terkhusus pada kesempatan ini yaitu kitab Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai pemberat amal timbangan mereka di hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari segala bentuk makar-makar al-makirin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kebiasaan kita sebelum mengkaji kitab, tak kenal maka tak sayang, harus kita paham siapa penulis buku yang kita akan kaji ini. Ya, karena kata ulama as-salaf, ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikan selektiflah dalam mencari ilmu, dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, karena waktunya sangat singkat di sini, kita akan meringkas saja biografi penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita nukil dari sebuah buku, ini kita ambil muqaddimah buku ini saja. Buku ini sangat luar biasa, Da'awal Munawi'in li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini buku disertasi doktor yang judulnya Da'awal Munawi'in,
tuduhan-tuduhan dusta oleh musuh-musuh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Buku ini sebetulnya sekali lagi disertasi doktor, yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Abdul Aziz Al-Husain. Di situ dipaparkan tuduhan-tuduhan dusta terhadap Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sekaligus jawabannya. Nah, di sini ada mukaddimah yang perlu kita sampaikan tentang biografi singkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak yang menulis tentang biografi beliau, namun yang saya kira lebih tepat untuk kita sampaikan di sini yang disampaikan oleh penulis buku ini. Langsung kita mulai dari nama lengkap beliau dan nasab beliau. Nama beliau Ahmad, gelarnya Taqiyuddin Abul Abbas, kunyahnya Ibnu Abdul Halim. Jadi kalau kita mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nama lengkap beliau Ahmad bin Abdul Halim, ya, Ibni Abdissalam bin Abdullah bin Abil Qasim dan seterusnya. Beliau dinamai atau dikenal dengan Ibnu Taimiyah itu ada sebabnya. Disebutkan di sini wa dzakara mutarjimu aqwalan fi sababi talqib al-a'ilah bi ali Taimiyah, yaitu anna jaddahu Muhammadan kanat ummuhu tusamma Taimiyah. Salah satu nenek beliau dinamai Taimiyah. Salah satu nenek beliau dinamai dengan Taimiyah, maka beliau dikatakan Ibnu Taimiyah, ya. Dan beliau atau Taimiyah ini salah satu nenek beliau yang termasuk alimah, ya, alim, ya, dikenal sebagai seorang wanita yang termasuk kategori ulama di zaman itu. Ini secara ringkas nama dan nasab beliau. Mauliduhu wa nas'atuhu. Wulida rahimallah yaumal isnin asyir wa qila tsani asyar min Rabiul Awal. Beliau lahir hari Senin, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 661 Hijriah. Fi Harran, di sebuah tempat atau kota yang namanya Harran di Turki. Makanya beliau kalau dibaca lengkap namanya Al-Harrani, Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Al-Harrani itu nisbat kepada tempat kelahiran beliau, Harran yang ada di Turki. Ini tanggal lahir beliau. Kemudian bagaimana beliau dahulu menimba ilmu agama. Disebutkan oleh murid beliau yang dikenal dengan Ibnu Abdul Hadi, annahu sami'a musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal marrat. Beliau belajar musnad Imam Ahmad berkali-kali, mendengarkan hadis yang ribuan itu berkali-kali. Wa sami'al kutub as-sittah al-kibar wal ajza. Beliau betul-betul menyelami, mendalami ilmu al-hadis, ya, terutama kitab-kitab hadis yang istilahnya tebal-tebal berjilid-jilid. Kemudian kata beliau juga, wa qalla kitabun min fununil ilmi illa waqafa alai. Beliau sering membaca kitab-kitab para ulama, hampir tidak ada ilmu atau kitab para ulama yang tidak beliau baca. Ka'annallaha qad khassa bi sur'atil hifdz. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kekuatan kecerdasan. Apa yang beliau baca banyak beliau hafalkan. Bahkan kitab-kitab beliau itu beliau tulis dalam waktu yang singkat, seperti kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Insyaallah akan kita bahas juga tentang sedikit seluk beluk Aqidah Wasithiyah ini. Beliau tulis itu satu majelis saja. Setelah asar beliau tulis, tidak lama-lama, tidak 1 hari 2 hari, 1 hari saja, 1 majelis saja, nggak sampai 1 hari. Bahkan kitab beliau yang lain
Al-Hamawiyah, ya, Akidah Hamawiyah, beliau tulis antara zuhur dan asar saja. Karena apa? Kekuatan hafalan beliau. Beliau telah banyak istilahnya menyelami kitab-kitab para ulama, terutama juga tentang akidah. Kemudian beliau tuliskan dalam karya-karya beliau tersebut. Ya. Kemudian kita bahas juga di sini sedikit tentang mihanu syekh, ya, ujian yang dialami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Sudah sering kita sampaikan, setiap yang membawa dakwah Nabi SAW menyeru kepada al-aqidah sahihah, membantah akidah yang sesat, menyesatkan, yang menyimpang, pasti banyak dimusuhi. Jangankan para ulama, para nabi yang sangat sempurna akhlak mereka, tetap ada musuh-musuhnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Jadi musuhnya para nabi itu dari kalangan apa? Setan. Itu kata Allah. Ya, dari kalangan setan, jin dan manusia. Mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah. Ya. Para provokator itu ucapannya terkadang indah-indah untuk menghalangi manusia dari al-aqidah as-sahihah. Para ulama, pewaris para nabi, pewaris dakwah nabi, juga mengalami ujian dan cobaan tersebut, onak dan duri tersebut. Ya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena beliau sangat keras, tegas terhadap ahlul bidah, terhadap kelompok-kelompok sesat, ajaran-ajaran sesat, dan buku-buku beliau sebagai saksi bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok sesat tersebut, baik kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, kelompok Sufiyah dan seterusnya. Makanya banyak ujian dan cobaan beliau. Kita baca sebagian dari ujian tersebut yang dinukil oleh penulis buku ini. Kata beliau, umtuhina asy-syekh marat iddah bisababi nikayatil aqran wa hasadihim. Asy-syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diuji berulang kali. Di antara sebabnya karena kebencian, kemurkaan orang-orang yang sezaman dengan beliau, dan karena hasadnya mereka kepada beliau. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, la yakhlu jasadun min hasad. Hampir tidak ada jiwa manusia yang kosong dari hasad. Rata-rata illa man rahimallah, para anbiya was sahabah. Namun secara umum manusia ada potensi untuk hasad, iri dan dengki kepada yang selevel dengannya atau yang sezaman dengannya. Namun kata Syekhul Islam rahimahullah, amma al-karim fayukhfi, adapun orang yang baik maka menyembunyikan dan memerangi rasa hasad, iri dan dengki tersebut, diperangi. Walakinnal laima yubdi, namun orang yang jahat itu akan menampakkan rasa hasad, iri dan dengkinya lewat ucapannya, lewat perbuatannya. Ya. Di antara yang tertimpa rasa hasad tersebut, Syekhul Islam atau korban orang-orang yang hasad tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Makanya kita diajarkan juga membaca, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, karena memang banyak orang-orang yang hasad, ya. Di kantor dijegal untuk apa? Dijatuhkan. Di perusahaan, bahkan di takmir masjid dan sebagainya. Nah, ini sudah suatu yang rahasia umum. Maka sekali lagi, ini yang harus kita pahami
agar kita siap menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Walamma kanat manzilatu Syekhul Islam fi Syam aliyatan indal wulad wa indar ra'iyah wa sabihi di'afun nufus indal wulad fi Misra. Ketika Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah punya kedudukan yang tinggi di hadapan pemimpin kaum muslimin di Damaskus, Suriah. Beliau itu tadi aslinya Turki, ya, di Harran. Ketika ada penjajahan Tartar, ya, beliau dan keluarga meninggalkan Harran menuju ke Damaskus, Suriah. Ya. Kemudian tadi beliau terkenal dengan keilmuannya, hafalannya luar biasa, kegigihan beliau dalam menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan dukungan dari orang-orang di Damaskus. Namun tetap akan ada pro kontra. Ada orang-orang yang hasad kepada beliau. Maka wasabihi di'afun nufus indal wulad fi Misra. Ketika pemerintah di Damaskus itu bersama beliau, orang-orang itu tidak menyerah untuk menyerang Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Mereka menghasut pemerintah di Mesir pada waktu itu. Walam yajidu ghairal qadah fi aqidati. Mereka pun menghasut dengan membuat kedustaan-kedustaan, menuduh Syekhul Islam menyimpang dalam masalah akidah. Fatuliba ila Misra. Maka beliau pun diminta oleh pemerintah Mesir pada waktu itu untuk datang ke Mesir. Wa tawajjah ilaiha sana 705. Beliau pun datang ke Mesir tahun 705. Ya, usia beliau 40-an. Ba'dama uqidat lahu majalis fi Dimashq lam yakulil mukhalifiyah hujjah. Ketika di Damaskus, beliau itu sudah diserang habis-habisan oleh orang-orang hasad, alil bidah tentang akidah beliau. Sudah banyak istilahnya debat terbuka beliau dengan orang-orang tersebut. Namun mereka tidak punya hujjah untuk menghadapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka caranya menghasut pemerintah Mesir pada waktu itu. Wa ba'da an wasala ila Misr biyaumin aqadu lahu muhakama. Ketika beliau sudah sampai ke Mesir, baru sehari beliau sampai, langsung diadakan pertemuan antara beliau dengan musuh-musuh beliau. Karena yadunu Syekhul Islam rahimahullah anna munadharah. Syekhul Islam pertama kali mengira itu debat, dialog. Namun ternyata tidak. Namun itu sekedar rekayasa mereka untuk memenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Mesir. Famtana anil ijabah hina alima anal khosma wal hakama wahidun. Beliau pun tidak mau berkata apapun karena beliau tahu istilahnya juri dan lawan beliau sudah kong kali kong istilahnya. Sudah bersengkongkol untuk memenjarakan beliau. Wastamara fi sijn, maka beliau pun dipenjara waktu itu di Mesir ila syahri Safar, sampai bulan Safar tahun 707. Ya, setahun lebih, hampir 2 tahun beliau di penjara tersebut. Sampai beliau pun dikeluarkan dari penjara. Tidak sampai di situ saja, ya. Wa fi akhir sanati ukhrija fiha min as-sijn ta'ala sayhatu sufiyah. Pada akhir tahun 707, ya, kelompok tasawuf Sufiyah mereka juga menyerang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi. Wa mutalabatu fi iskati sauti Syekhul Islam rahimahullah. Tetap menghasut apa? Penguasa. Kalau sekarang mungkin bukan penguasa atas saja, namun juga penguasa masjid dibisiki, dihasut, ya, di bisik-bisiki yang tidak yuaswisu fi suduri annas, ya. Ini sekali lagi kebiasaan ahli bidah, akhlaknya ahli al-bidah. Makanya Asy-Syaikh Al-Walid dalam Syarah Ushul Sunnah ketika beliau menjelaskan ciri-ciri ahli bidah, mereka kalau sudah bangkrut hujah mereka nggak bisa melawan ahlul haqqi, mereka cari lobian, ya. Ini senjatanya ahli al-bidah. Ini juga dipakai oleh mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah. Ketika sudah terbongkar kedok
kesesatan, kedustaan mereka pun ya tahdir gerakan bawah tanah atau gerakan tahdir bawah tanah, menghasut takmir masjid, membubarkan kajian-kajian akidah yang disampaikan oleh yang membantah mereka karena sudah bangkrut hujjah. Ini akhlaknya ahli al-bidah demikian. Kemudian kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, intinya disuruh dia nggak boleh membantah, nggak boleh mengkritik orang-orang yang menyimpang. Ya. Sampai pemerintah waktu itu di Mesir memberikan pilihan pindah ke Damaskus atau ke Iskandaria atau di penjara. Beliau pun memilih untuk di penjara. Illa anna tullabahu wa muhibbi asarru alaih an yaqbalu dhahab ila Damaskus. Namun murid-murid setia beliau meminta beliau untuk pindah ke Damaskus. Ini sunatullah. Enggak ada yang kontra, semuanya enggak ada. Enggak ada yang pro semua. Dunia ini demikian, pro dan kontra. Maka kewajiban seorang salafi sejati untuk betul-betul kuat mentalnya, untuk betul-betul tahu inilah kehidupan dalam beragama. Yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti ada musuhnya, pasti ada orang yang dengki, iri dan hasad kepadanya, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Tapi yakini pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Semuanya butuh proses, butuh waktu. Namun yakini al-haqqu mansurun, kebenaran pasti akan ditolong. Innal batila kana zahuqa, yang batil pasti akan hancur. Ya, ini adalah sunatullah yang sudah ada di sejak zaman dahulu kala. Intinya beliau diminta untuk kembali ke Damaskus bersama murid-murid beliau. Namun ahlul bidah ini demikian, punya rekayasa, ya, plan mencela-menceli. Tadi dikasih pilihan apa? Tetap tinggal di Mesir, Iskandaria, atau ke Damaskus atau di penjara. Beliau milih di penjara. Tapi ketika itu murid-murid beliau minta untuk beliau apa? Ke Damaskus. Tapi pilihan itu nggak berlaku, ya. Karena apa? Tidak ada lain kecuali di penjara oleh ahli bidah tersebut. Ya. Padahal tadi dikasih pilihan pulang atau tinggal di Iskandaria. Cuma mereka memutuskan untuk apa? Tetap memenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sampai beliau di penjara tersebut. Itu yang kedua, ujian beliau yang kedua. Yang ketiga, wa amtuhina Syekhul Islam bisabawi fatwa fi mas'alatit thalaq. Yang ketiga, ketika beliau berfatwa tentang masalah tolak, ini masalah fikih sebetulnya, cuma biasa alul bidah cari-cari celah bagaimana untuk memenjarakan Syekhul Islam Taimiyah lagi, ya. Wa tuliba minhu an yamtani anil ifta biha falam yamtani hatta sujin fil qal'a min Dimashq bi amrin min naibi sultana sana 720, ya. Beliau pun akhirnya dilarang berfatwa dan beliau pun dipenjara tahun 720 sampai 721. Limuddah khamsati asyhur, 5 bulan beliau dipenjara di Damaskus. Tidak cukup sampai di situ saja, ya. Ada ujian lagi. Wa bahatha husadu an syai'in lil wisaya bi indal ulad fazawwaru kalaman law haula ziyaratil kubur. Namanya orang hasad, sudah wataknya, ya. Apapun mereka akan lakukan, halal haram tidak peduli, ya. Bagaimana menghancurkan lawannya, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Orang-orang yang hasad di sini dikatakan tetap cari-cari apa yang bisa untuk menjatuhkan Syekhul Islam. Mereka pun membuat isu gosip bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengharamkan ziarah kubur. Ya, makanya di kitab ini dibantai semuanya gosip-gosip isu-isu tersebut. Wa qalu bi anna yamna min zatil kubur hatta qabri nabiyina Muhammad SAW. Mereka membuat isu gosip bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengharamkan ziarah kubur, bahkan mengharamkan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu banyak yang terkena hasutan beliau.
Akhirnya beliau pun di penjara. Ini terakhir beliau di penjara sampai beliau meninggal dunia rahimallahu rahmatan wasi'ah. Tahun 728 Hijriah. Beliau meninggal di penjara rahimallahu taala. Ini karena sekali lagi beliau di atas al-haq, membela akidah salaf, membantah akidah ahlul bidah. Ya, sekali lagi ini harus kita pahami bersama bahwasanya kebenaran pasti ada yang menentang, pasti ada musuh-musuhnya. Semua nikmat pasti ada yang hasad. Kata para ulama, inna likulli haqqin jahida. Setiap kebenaran pasti ada yang memusuhi. Wa inna likulli nikmatin hasida. Setiap nikmat pasti ada yang hasad. Ya, tugas kita tetap istiqomah, sabar, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan tentang karya-karya ilmiah beliau sangat banyak. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah insyaallah sudah sangat masyhur di antara kita. Di antaranya beliau punya buku Majmu' Fatawa 37 jilid yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim Al-Hambali An-Najdi. Ada kitab beliau Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Ini bantahan kepada kelompok liberal. Itu ada 11 jilid. Ya. Ada lagi Minhajus Sunnah 9 jilid membantah kelompok Syiah Rafidhah. Kurang apa? Ya. Ada lagi kitab Iqtidas Siratil Mustaqim tentang larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Masih banyak lagi karya-karya beliau. Di antaranya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita baca sebagian dari pujian para ulama terhadap beliau. Qala al-allama Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Ini ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, yang tahu persis tentang beliau. Ada yang bernama Al-Allama Kamaluddin Ibnu Zamlakani, wafat tahun 727 Hijriah. Syekhul Islam meninggal tahun 728 Hijriah. Ini yang sejaman dengan beliau. Kata Al-Allama Kamaluddin Ibnu Zamlakani, kana idza su'ila an fannin minal ilmi dhanna ar-ra'i was-sami annahu la ya'rif ghaira dzalikal fan. Apabila beliau ditanya tentang suatu bidang ilmu, kemudian beliau jawab, seolah-olah yang mendengar jawaban Syekhul Islam mengira Syekhul Islam tidak paham ilmu kecuali bidang itu saja. Kenapa demikian? Karena beliau betul-betul mendalaminya. Ya. Seolah-olah itu hanya spesialis beliau saja. Padahal kalau ditanya tentang tafsir, beliau kupas tuntas. Kalau ditanya tentang masalah hadis, beliau kupas tuntas. Orang yang mendengar tentang tafsir beliau kayaknya beliau itu hanya tahu tentang apa? Tafsir. Padahal tidak. Beliau menguasai semua bidang ilmu ini. Ya. Itu maksud dari Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Kemudian berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id yang wafat tahun 702 Hijriah, sebelum Syekhul Islam meninggal. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, lamma istama'tu bi Ibni Taimiyah ra'aitu rajulan al-ulum kulluha baina ainihi. Ketika aku bermajlis dengan beliau, berkumpul dengan beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah, aku melihat orang ini ilmunya di antara kedua matanya. Yakhud minha ma yurid. Kapan dia mau dia bisa apa? Sampaikan. Ya, wa yada ma yurid, dan beliau tinggalkan apa yang beliau inginkan. Kalau istilah kita perpustakaan apa? Berjalan. Tapi perpustakaan yang penuh dengan apa? Ilmu. Karena banyak perpustakaan juga nggak ada apa? Bukunya. Namun ini apa? Perpustakaan yang penuh dengan buku, dengan ilmu. Beliau apa? Sanggup untuk membawakan ilmu tersebut kapan beliau mau. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Ucapan ulama yang lain. Qala Abul Balqa As-Subki, wallahi ya fulan, ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa. Kata ulama yang bernama Abul Balqa As-Subki, ini juga sama, masih di abad-abad
Hijriah. Beliau meninggal tahun 777 Hijriah. Masih sejaman seabad dengan beliau. Kata Abul Balqa As-Subki, demi Allah wahai fulan, tidaklah yang membenci Ibnu Taimiyah rahimahullah kecuali orang yang jahil atau dia memang pengekor hawa nafsu ahlil bidah. Orang yang objektif, yang di atas fitrah salimah, tahu bagaimana kitab-kitab beliau yang tidak lain kecuali berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan insyaallah akan kita betul-betul buktikan dalam kitab ini. Bahkan sebetulnya buku ini sudah ada munadharah. Beliau di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ketiga, beliau menjelaskan ada pertentangan dari orang-orang itu. Apapun yang beliau lakukan ditentang. Di antaranya buku ini. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Sampai beliau mengatakan, tunjukkan satu huruf dalam buku ini yang menyelisih manhaj salaf. Bahkan beliau mengatakan, aku beri waktu 3 tahun cari kesalahan di buku ini. Tapi mereka demikian. Ahlul bidah, orang yang hasad, iri dan dengki, cari apa saja kira-kira bisa untuk menjatuhkan beliau. Tapi mereka tidak sanggup untuk apa? Membantah beliau. Wallahi ya fulan ma yubghidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa. Fal jahil la yadri ma yakun. Kalau orang jahil mencelah beliau mungkin karena ketidaktahuannya. Namun sahibul hawa yasuddu hawa anil haq. Namun pengekor hawa nafsunya yang mencegahnya untuk mengetahui kebenaran. Ba'da ma'rifati bi, bahkan sudah tahu kebenaran, cuma kalau sudah kena hawa nafsunya, pengekor hawa nafsu, maka tidak akan mau menerima kebenaran tersebut. Adapun dari murid beliau, banyak pujian-pujian terhadap beliau, di antaranya Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentang gurunya, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaikhu, Al-Imamu, Al-Alimu, Al-Mufassiru, Al-Faqih, Al-Mujtahid, Al-Hafidh, Al-Muhaddits. Diborong semua sama beliau. Dan betul, buktinya apa? Kitab-kitab beliau. Sekali lagi, ini pujian di atas kebenaran, bukan pujian dusta. Karena sekali lagi, buktinya ada dalam kitab-kitab beliau. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, ahli akidah, dan seterusnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, Imamul A'immah, Syekhul Islam Taimiyah adalah imamnya para imam, al-mujtahid, al-mutlaq. Ini sekali lagi pujian para ulama tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sekali lagi beliau wafat tahun 728 wasiah. Kemudian kita masuk sedikit biografi mungkin 17 tahun yang lalu. Tahun 2004. Mungkin ada yang pernah ikut dulu. Tahun 2004 insyaallah. Setelah kita lulus dari Madinah, di antara kitab akidah yang kita pertama kali ajarkan, Syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini sekitar 2004 sudah pernah kita kaji buku ini. Kita pilih Syarah Syekh Shalih bin Fauzan karena ringkas, esnya singkat namun padat. Yang lebih dahulu, yang lain. Dan juga karena waktunya sangat singkat, tidak kita pilih ringkaslah, sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Syekh Shalih bin Fauzan, insya Allah sebagian antum sudah tahu, beliau salah satu ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup sampai detik ini. Hafidhallahu ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan, hafidhallahu ta'ala, kurang lebih usia beliau sekarang hampir 90 tahun, 88 kurang lebih. Kalau tidak salah beliau lahir tahun 1354 Hijriah. Antum hitung saja, sekarang 1442 Hijriah. Dikurangi tadi 1354. Usia beliau kurang lebih 88 tahun Hijriah. Alhamdulillah kita beberapa kali ikut majelis beliau ketika beliau datang ke kota Madinah di Masjid Nabawi atau di aula kampus Universitas Islam Madinah. Beliau beberapa kali memberikan kajian pada waktu itu. Alhamdulillah kita banyak mengambil faedah juga dari beliau.
Beliau sekali lagi tinggal di kota Riyadh, menjadi salah satu ulama besar di Saudi Arabia sampai detik ini. Dan alhamdulillah kita juga pernah mengkaji salah satu buku beliau yang sangat luar biasa tentang manhaj. Siapa yang masih ingat? Apa judulnya? Al-Ajwibah Al-Mufidah an Asilatil Manahid Al-Jadidah, ya. Jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang masalah manhaj-manhaj yang baru, yang sesat menyesatkan. Alhamdulillah sudah kita kaji dan luar biasa buku tersebut layak untuk terus dikaji. Adapun Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sekarang poin yang ketiga berkaitan dengan buku ini. Secara ringkas, Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu diambil kata-kata Al-Wasithiyah dari nama kota Wasit di Irak. Karena sebab beliau menulis buku ini, yaitu permintaan dari seorang Al-Qadhi. Al-Qadhi kalau kita ini namanya hakim pengadilan lah. Seorang qadhi yang bertemu dengan beliau ketika perjalanan haji, meminta dan betul-betul meminta kepada beliau untuk beliau menulis kitab akidah untuk penduduk Wasit pada waktu itu. Maka dinamakan Aqidah Wasithiyah, nisbat kepada tempat namanya Wasit. Wasit itu nggak tahu kok dari Indonesia kok ikut-ikutan ya. Iya, Wasit itu memang betul artinya pertengahan, yang tengah-tengah. Itu mungkin ngambil dari iya bahasa Arab juga. Jadi intinya sekali lagi dinamakan Aqidah Wasithiyah nisbat kepada tempat namanya Wasit di kota Irak. Dinamakan Wasit juga karena pertengahan antara kota Basra dan kota Kufah. Nanti Anda melihat di peta. Ya, antara kota Basra, kota Kufah di Irak, tengah-tengahnya ada kota namanya Wasit. Ya. Maka dinamakan Aqidah Wasithiyah karena beliau menulis buku ini permintaan dari qadhi, ya, yang dari Wasit tersebut ketika melihat penduduk negeri itu sudah rusak akidahnya, banyak yang tersesat akidahnya, meminta dengan sangat kepada beliau menulis akidah ditujukan pertama kali untuk penduduk negeri Wasit tersebut. Dan kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, kebetulan juga kata-kata Aqidah Wasithiyah ini ada istilahnya beberapa hal yang terkait dengan kata-kata wasit. Yang pertama, karena permintaan dari qadhi dari negeri Wasit. Yang kedua, secara ya, akidah ini akidah pertengahan. Sebagaimana beliau nanti akan katakan, Ahlus Sunnah wasatun, pertengahan antara semua kelompok-kelompok sesat. Dari segi maknanya, kitab ini pertengahan antara akidah-akidah apa? Sesat. Ketiga, di antara yang unik juga dari kata-kata wasit atau wasithiyah, beliau menulis buku ini di pertengahan usia beliau. Ya. Coba kata beliau tahun lahirnya tadi Syekh Islam kapan? 661 Hijriah. Beliau meninggal tahun 728 Hijriah. Berapa usia beliau? 68 kurang lebih. Buku ini ditulis tahun 698 Hijriah. 698 Hijriah. Usia berapa beliau itu? Kurang lebih 37 tahun usia beliau. Artinya pertengahan usia beliau. Jadi ini kurang lebihnya di antara kebetulan-kebetulan yang berkaitan dengan kata-kata wasithiyah, akidah wasithiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, beliau menulis buku ini ba'dal asr. Ini juga salah satu kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, yang ada kaitan dengan kata-kata wasithiyah. Beliau menulis buku ini setelah sholat asar.
Salat asar nama lainnya apa? Salatul wusta wasitiyah. Ya, pertengahan. Subuh, duhur, tengahnya asar, maghrib, kemudian apa? Isya. Paham ya? Iya, ini salah satu keunikan ya tentang kata-kata wasitiyah di sini. Beliau menulis buku ini setelah salat asar, dan salat asar Allah namakan salatul wusta, hafidhu ala sholawati wa sholatil al wusta. Dan itu satu majelis, dalam artian langsung beliau tulis sampai selesai. Ya mungkin nggak sampai maghrib beliau selesaikan. Namun kita kaji nggak tahu berapa tahun ini. Ini luar biasa ilmu beliau. Itulah ilmu as-salaf atau ulama ahli sunnah wal jamaah, singkat namun padat dan penuh dengan dalil. Kemudian ada beberapa faedah dari kisah tadi, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam syarah beliau terhadap Syarah Aqidah Wasithiyah, yaitu yang pertama, beliau sebetulnya tidak mau menulis buku ini kecuali tadi karena ada permintaan yang keras. Kata Syekh Abdul Razak, inilah yang selayaknya untuk diikuti. Jangan setor tulisan atau kejar setor tulisan seperti zaman sekarang ini. Orang-orang kalau nggak setor tiap hari tulisan gatel. Harus pokoknya tiap hari apapun ditulis, masalah sandal, masalah apa ya, masalah-masalah yang tidak dia kuasai dia tulis. Akhirnya apa? Asbun. Akhirnya apa? Ngawur. Ketika dibantah, wah, mencela-mencela dan seterusnya. Ini karena apa? Tidak mengikuti manhaj para ulama. Ulama, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, tidak apa? Tadi ngejar setoran tulisan. Kalau memang dibutuhkan untuk menulis, mereka apa? Menulis. Ya. Di antaranya Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, buku-buku beliau hampir rata-rata karena permintaan, karena apa? Kebutuhan masyarakat. Ada kitab beliau Aqidah Al-Hamawiyah, juga sama sebabnya, diminta oleh penduduk negeri Al-Hama. Aqidah At-Tadmuriyah, Al-Isfahaniyah, banyak buku-buku beliau itu karena permintaan. Bukan apa? Pokoknya nulis, pokoknya nge-share, tidak. Yang pertama karena kebutuhan, yang kedua beliau ya kuasai apa yang beliau tulis tersebut. Sekali lagi ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Yang ahli-ahli apa? Sosmed ini, hati-hati. Jangan nulis, jangan nge-share kecuali betul-betul ala ilmi, di atas ilmu. Ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan beliau tidak langsung memenuhi permintaan tadi, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Beliau itu pertama kali diminta, beliau apa? Tidak mau menulis. Bahkan beliau tawarkan lebih baik pakai kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu saja. Tapi sang qadhi tadi terus meminta kepada beliau. Artinya apa? Jangan tergesa-gesa apa? Menulis. Pikir dulu. Apakah yang akan Anda tulis itu betul atau tidak? Apakah betul-betul di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat ataukah tidak? Jangan tadi asal apa? Kejar setoran. Naudzubillah min dzalik. Ininya sekali lagi dalam masalah nulis menulis ini harus betul-betul hati-hati, karena semuanya ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga antum akan menanggung dosanya kalau yang antum tulis itu sesat, menyesatkan atau keliru atau salah. Man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutnya sampai hari kiamat kelak. Dan dakwah salafiyah selalu mengatakan al ilmu qoblal qawli wal al amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Ya, terutama dalam masalah menulis. Jangan menulis kalau tidak apa? Betul-betul dikuasai ilmunya, dalilnya. Jangan asal dengar, jangan asal dapat wangsit langsung apa? Ditulis. Baru bangun tidur langsung nulis karena dapat apa? Mimpi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah setelah azan kita lanjutkan dengan soal jawab. Dan minta tolong kalau bisa dengan tertulis. Wallahu taala alam.
Baik, kita lanjutkan dengan soal jawab. Yang pertama ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah berpura-pura mengetes ilmu Al-Quran dari teman dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan atau ghibah? Yang pertama, na'udzubillahi min niyatin sayyi'ah. Kita berlindung kepada Allah dari niat yang jelek. Yang pertama, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Ini sudah jelas dari pertanyaan tadi, niatnya jelek, mengetes, bertanya untuk apa? Dijadikan bahan gunjingan. Sedangkan al-ghibah wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan kata Allah kalian atau sebagai kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Ada orang-orang yang memang hidupnya berpura-pura menyuruh kepada akhlak mulia, padahal akhlaknya seperti serigala berbulu sapi. Ya, ada enggak? Ya cari sendiri ya. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Tadi sudah kita sampaikan ada pelajaran berharga juga dari kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diminta menulis buku oleh Al-Qadhi tadi dari wasit. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, lihatlah bagaimana salah satu athar pengaruh keikhlasan Al-Qadhi tadi. Beliau betul-betul minta kepada Syekhul Islam menulis buku tentang akidah untuk dijadikan apa? Dakwah bagi penduduk di wasit tersebut. Ini salah satu apa? Kata beliau, keikhlasan Al-Qadhi tadi. Al-Qadhi tadi dia tidak punya tulisan sama sekali, tapi nama beliau dikenang lewat permintaan beliau kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Permintaan tersebut isailah ikhlas, bukan apa? Ngetes. Bukan apa? Nguji Syekhul Islam untuk apa? Dijadikan bahan gunjingan, tidak. Beliau betul-betul minta untuk dituliskan tentang akidah dan dijadikan untuk apa? Dakwah di negeri wasit tersebut. Dan manfaatnya sampai sekarang ini, ya. Dan insya Allah beliau dapat pahalanya. Karena apa tadi? Keikhlasan dalam meminta dituliskan sebuah buku. Ya, maka hidup jangan apa? Suka berpura-pura. Hati-hati. Ya, seperti orang munafikun, naudzubillah min dalik, di depan kelihatannya baik, di belakang apa? Jelek, naudzubillah min dalik. Ya, dzul wajahain, orang-orang yang punya apa? Dua muka. Ya. Kata Rasul, tajiduna syarrun nasi dzal wajahain. Kata Rasul, engkau mendapati manusia yang paling jahat, yang paling jelek, dzul wajahain, kata Rasul. Ya. Tadi berpura-pura kayaknya lemah lembut, tapi di belakang naudzubillah min dalik. Hati-hati. Jadi sekali lagi, tata niat yang baik. Jadi sekali lagi, ini suatu yang haram. Niatnya sudah apa? Jelek. Naudzubillahi min dzalik. Sudah niatnya jelek, dipraktekkan dalam ghibah. Sedangkan ghibah hukumnya haram. Namun ada orang-orang yang aneh, bin ajaib. Tadi temannya mungkin ada kekeliruan dalam membaca Al-Quran, jadikan gunjingan ghibah. Itu haram. Tapi membantah ahli bidah, membantah orang yang menyimpang, dilarang. Ini standar apa? Ganda. Yang haram dihalalkan, yaitu menghibah saudaranya tadi. Sedangkan membantah ahli bidah, membantah penyimpangan, diharamkan. Yang halal diharamkan, yang haram ya. Hati-hati ya, sekali lagi harus betul-betul konsekuen di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan ittiba'u al-hawa, karena enggak sesuai diharamkan, kalau sesuai dihalalkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau ada dai-dai yang menyimpang, yang mencela-mencela, yang menebarkan syubhat, maka jauhi. Kecuali kalau antum ingin mendapatkan syubhat, ya silahkan. Kalau antum kepingin mencela-mencela, ya juga silahkan. Tapi naudzubillahi min dzalik. Ya. Apakah kelompok-kelompok tersesat masuk neraka selama-lamanya? Ada perincian kata para ulama. Yang kesesatannya dalam masalah pembatal keislaman, seperti kelompok yang istilahnya mengingkari Al-Quranul Karim
atau mereka menafikan nama-nama sifat Allah secara umum, iya, mereka keluar dari Islam, ancamannya masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi nggak boleh kita memvonis ya si B, si, C-nya. Tapi secara global, kelompok-kelompok yang sudah keluar dari Islam, iya, mereka ancamannya kekal dalam api neraka. Adapun yang masih dalam kategori ahli bidah, yang bid'ahnya nggak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, tetap ada harapan masuk surga, akan tapi ancamannya tetap neraka. Nah, salat memakai masker boleh apa tidak? Boleh, ya, tidak ada larangannya. Dan kita mengharapkan yang hadir tetap pakai masker, ya. Yang pertama dalam rangka mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, minimal memakai masker. Nah, kalau mengatakan kan kita bertauhid Ustaz, nggak usah takut dengan virus. Kita tes, ayo ikut ke kebun binatang. Masuk kandang ya, buaya apa singa nanya. Kalau nggak takut, masalah kita kasih hadiah. Tawakal harus diiringi dengan apa? Usaha. Kata para ulama, Rasul orang yang paling bertawakal. Ketika perang, Rasul pakai apa? Baju besi. Ya. Ini sebagai bentuk apa? Usaha. Kita juga demikian. Apa ini kurang jelas tulisannya. Anak minta nasihat agar tetap tegar dan kuat dalam menjalani sunnah dan beragama, dan nasihat dalam menghadapi rasa futur yang melanda sebagai penuntut ilmu. Yang pertama tadi, jaga terus niat yang baik. Niat yang baik ini banyak pengaruh yang positif, di antaranya keistiqomahan itu dari niat yang ikhlas. Kalau datang ke pengajian untuk memata-matai, lebih baik pergi, ya, pulang. Hati-hati, karena Rasul mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna baina wa baina al-dira fa yasbiqul kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang awal hidupnya beramal seperti amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia pun masuk api neraka. Awalnya baik, akhirnya jelek. Dalam riwayat kata Rasul, dia berbuat yang baik itu fima yabdulin nas, tujuannya untuk ditampakkan kepada manusia, riya, ingin mendapatkan pujian, mendapatkan muka di hadapan manusia. Hati-hati, akibatnya fatal. Kalau sudah tidak ikhlas, Allah balikkan keadaannya. Ini kata para ulama, kalau kita mau istiqomah, mau tetap konsisten, niat terus dijaga, ya. Yang kedua, banyak berteman dengan teman-teman yang baik. Jangan teman yang mencela-mencela, apalagi ustadz yang mencela-mencela. Nanti ikut apa? Tadi, ya. Harus betul-betul selektif, ya. As-sahib, sahib kata orang Arab. As-sahib, sahabat dekat, itu bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Apalagi banyak manusia-manusia yang mencela-mencela. Kalau kita nggak minta kepada Allah as-sabat, bisa tertular. Bukan corona saja yang bisa menularkan, mencela-mencela. Maka sekali lagi banyak berdoa kepada Allah, dan juga banyak membaca sirah, sejarah para salafus saleh, sejarah para ulama seperti tadi. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, tetap beliau istiqomah, tidak mundur ke belakang apapun yang terjadi. Sekali lagi, ini untuk memotivasi kita tetap istiqomah. Jangan baru dibully saja sudah apa? Nangis guguk, sehari semalam nggak bisa tidur, baru. Syekhul Islam Taimiyah bagaimana tadi? Sekali lagi, ini harus kita betul-betul minta kepada Allah as-sabat alal haqqi hatal mamat. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya.
Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.